Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Stefani Clarissa dari kelas 11 MIPA 1, absen 35 SMA Negeri 4 Cirebon. Di video ini, saya akan melakukan eksperimen atau praktikum sederhana hidrolisis garam menggunakan indikator alami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai. Alat yang pertama, 4 gelas plastik sebesar gelas air mineral. Yang kedua, 5 sendok makan. Yang ketiga, label nama. Yang keempat, alat tulis, yaitu buku tulis kimia dan pulpen atau pensil. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, kunyit bubuk, contohnya desaku. Yang kedua, air secukupnya. Yang ketiga, 1 sendok makan garam dapur. Yang keempat, 1 sendok makan baking soda. Yang kelima, 1 sendok makan vetsin, contohnya Ajinomoto. Yang keenam, 2 buah obat pencahar yaitu Dulcolax, lalu haluskan. Langkah kerjanya yang pertama, beri label nama larutan pada masing-masing gelas plastik, yaitu garam, baking soda, vetsin, dan obat pencahar. Kemudian, tuang air pada masing-masing gelas plastik sampai memenuhi setengah gelas. Lalu, buat garam, baking soda, vetsin, dan obat pencahar dengan cara menambahkan masing-masing 1 sendok makan ke dalam air yang ada di dalam gelas plastik. Sekarang kita sudah memiliki 4 jenis bahan, yaitu larutan garam, larutan baking soda, larutan vetsin, dan larutan obat pencahar. Setelah itu, pada masing-masing larutan, tambahkan setengah sendok makan kunyit bubuk dan aduk. Yang terakhir, amati perubahan warna yang terjadi dan catat hasilnya melalui tabel pengamatan di buku tulis kita. Jadi, berdasarkan praktikum kali ini, kesimpulan yang dapat diambil tentang sifat garam dalam air adalah garam yang terhidrolisis dalam air akan memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat garam bergantung pada ion-ion penyusunnya. Garam akan bersifat netral jika terdiri dari komponen asam kuat dan basa kuat. Garam akan bersifat asam jika terbentuk dari komponen basa lemah dan asam kuat. Dan yang terakhir, garam akan bersifat basa jika terbentuk dari komponen asam lemah dan basa kuat. Seperti pada larutan garam NaCl ini, ketika dimasukkan setengah sendok makan kunyit, bubuk larutan ini tetap berwarna jingga tua sebagaimana warna asli bubuk kunyit. Tidak adanya perubahan warna pada larutan ini menandakan bahwa garam NaCl merupakan garam yang bersifat netral dan tidak mengalami hidrolisis. Garam yang tidak mengalami hidrolisis adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Maka dari itu, asam pembentuk garam NaCl adalah HCl yang merupakan asam kuat dan basa pembentuknya adalah NaOH yang merupakan basa kuat. Lalu berikutnya pada larutan garam baking soda NaHCO3 ini ketika dimasukkan setengah sendok makan kunyit, bubuk larutan ini berubah warnanya menjadi warna merah. Perubahan warna yang terjadi pada larutan ini menandakan bahwa garam NaHCO3 merupakan garam yang bersifat basa. Ketika kunyit bubuk yang memiliki warna asli jingga tua dimasukkan ke dalam larutan basa, maka larutan tersebut akan berubah warnanya menjadi warna merah. Sebagaimana yang tercantum dalam tabel indikator alami berikut. Garam NaHCO3 ini mengalami hidrolisis parsial atau sebagian antara anion dan molekul air. Hidrolisis jenis ini terjadi jika garam yang dilarutkan berasal dari asam lemah dan basa kuat. Maka dari itu, asam pembentuk garam NaHCO3 ini adalah H2CO3 yang merupakan asam lemah dan basa pembentuknya adalah NaOH yang merupakan basa kuat.
Kemudian, pada larutan vetsin atau garam C5H8NO4Na ini dapat disimpulkan bersifat asam karena ketika dimasukkan setengah sendok makan kunyit bubuk larutan ini berubah warnanya menjadi warna kuning. Perubahan warna yang terjadi pada larutan ini menandakan bahwa garam C5H8NO4Na merupakan garam yang bersifat asam. Ketika kunyit bubuk yang memiliki warna asli jingga tua dimasukkan ke dalam larutan asam, maka larutan tersebut akan berubah warnanya menjadi warna kuning, seperti yang tercantum dalam tabel indikator alami berikut. Dan yang terakhir, pada larutan obat pencahar atau garam MgS4, ketika dimasukkan setengah sendok makan kunyit bubuk, larutan ini tetap berwarna jingga tua, sebagaimana warna asli bubuk kunyit. Tidak adanya perubahan warna pada larutan ini menandakan bahwa garam MgS4 merupakan garam yang bersifat netral dan tidak mengalami hidrolisis. Garam yang tidak mengalami hidrolisis adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Maka dari itu, asam pembentuk garam MgSO4 ini adalah H2SO4 yang merupakan asam kuat dan basa pembentuknya adalah MgOH yang merupakan basa kuat. Sekian eksperimen atau praktikum sederhana hidrolisis garam menggunakan tabel indikator alami dari saya. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.